Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Abdullah dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan CP 183. Untuk pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai dari navigasi Odoo itu sendiri. Untuk navigasi dalam Odoo merupakan bagaimana kita pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP Odoo, di mana Odoo adalah platform perangkat lunak yang mencakup berbagai modul untuk berbagai fungsi bisnis seperti manajemen penjualan, manajemen inventaris, akuntansi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Navigasi dalam Odoo adalah tentang bagaimana cara si pengguna dapat mengakses dan menggunakan berbagai fitur dan modul yang tersedia dalam perangkat lunak Odoo. Untuk yang pertama, yaitu kita akan mencoba menggunakan database, di mana database atau bisnis data adalah kumpulan yang dapat dikelola. Kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pada awal implementasi diberlakukan database untuk membuat, mencadangkan, menggandakan, menghapus, mengatur kata sandi utama, dan memulihkan. Odoo menggunakan PostgreSQL sebagai database management system. Berikut adalah cara membuat database pada Odoo. Yang pertama yaitu masuk ke URL http://.2/ dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua kita bisa mengklik create database. Kemudian setelah itu pengguna diminta mengisi form untuk membuka database dan klik continue, maka database berhasil dibuat. Selanjutnya untuk website yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita akan buka, akan dialihkan menuju ke localhost, di mana di sini saya akan mencoba untuk create database. Di sini ada manage database, kita bisa mengklik. Oke, kemudian kita bisa create database. Kemudian untuk master password kita bisa mengisikan dengan master password yang sudah kita dapatkan saat pertama kali kita menginstal Odoo. Oke, untuk database coba menggunakan contoh 01. Untuk email saya coba akan menggunakan admin. Untuk password kita bisa mengisikan sesuai dengan kehendak kita. Untuk language kita mengisikan English. Kemudian untuk country kita mengisikan Indonesia. Kita kemudian klik demo data. Kemudian setelah dirasa untuk data yang sudah diisikan sudah benar atau sudah sesuai, kita bisa melakukan continue untuk melakukan create database. Untuk itu kita bisa menunggu beberapa saat sampai create database sudah selesai kita lakukan atau sudah kita buat. Ini akan memerlukan beberapa waktu. Oke, untuk create database sudah kita lakukan. Untuk itu kita akan coba masuk menggunakan database yang sudah kita buat tadi. Untuk create database sudah selesai. Untuk itu tinggal masuk sesuai dengan email dan password yang sudah kita buat tadi untuk create database yang baru. Maka tampilannya akan seperti ini.
Berikut sudah selesai untuk melakukan create database. Selanjutnya yaitu mengenai view chart, di mana Odoo menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan dalam menampilkan data dalam bentuk chart tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Berikut view chart yang tersedia pada Odoo, yaitu yang pertama ada list view. Ini merupakan user interface yang menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping dengan tampilan yang dapat di-scroll. Yang kedua ada Kanban view, di mana user interface yang menampilkan data catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Yang ketiga ada pivot table view, ini untuk merangkum, mengelompokkan, mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung, dan menganalisis data. Kita dapat memanipulasi dan mengubah layout atau tampilan data sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada graph view, di mana tampilan grafik memberikan tampilan grafis dari data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Kemudian ada calendar view, ini menyediakan garis-garis atau waktu sampai tampilan jadwal untuk data. Mereka menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian, mingguan, ataupun bulanan. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan bagaimana sih view chart yang ada yang kita bisa lihat di Odoo. Kita bisa masuk ke database yang sudah kita miliki pada Odoo. Tinggal kita masukkan email dan password yang sudah kita buat. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita bisa menuju ke pojok kiri atas. Kita sales. Jika teman-teman belum mendownload, mungkin teman-teman bisa mendownload dulu untuk menu salesnya atau modul salesnya. Kemudian untuk dapat melihat tampilan yang pertama yaitu list, kemudian ada Kanban, kemudian ada kalender, kemudian ada pivot, kemudian ada graphs. Bisa dilihat pada icon di sebelah kanan. Untuk yang pertama kita akan mencoba untuk list. Untuk list seperti ini ya. Untuk list kita bisa melihat atau menampilkan total atau semua data yang kita miliki. Kemudian untuk Kanban, untuk tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian untuk kalender bertanggal, untuk seperti ini. Kita bisa mengatur tanggal sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai graph, dimana ini terhadap diagram batang seperti ini. Untuk graph ini kita bisa ada untuk bar charts, kemudian untuk ada line chart, kemudian ada pie chart, kemudian ada stacked, oke seperti ini. Kemudian ada cumulative, kemudian ada descending, kemudian ada ascending seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba mendemonstrasikan untuk aktif di developer mode.
mode. Developer mode merupakan akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seseorang administrator yang dalam hal ini biasanya bertindak sebagai seorang developer. Ada 3 metode yang untuk mengaktifkan develop mode di Modo, yaitu kita bisa langsung yang pertama kita bisa langsung dari database, kemudian menuju ke setting, kemudian kita bisa aktif di developer mode. Kemudian kita bisa menggunakan menu URL, gimana melalui URL menambahkan dbox sama dengan 1, seperti pada contohnya di sebelah sini. Untuk web tanda tanya kita tambahkan debug sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian ada add-on dimana install untuk dipasang dalam rangka menambahkan program Firefox. Baik, selanjutnya untuk melakukan demonstrasi mengaktifkan developer mode pada Odoo. Yang pertama kita masuk ke setting, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, sebelah sini aktif the developer mode, kita klik. Nah, setelah aktif maka di sebelah atas ini tampilan ini akan muncul logo kumbang, artinya developer mode kita sudah mengaktifkannya. Kita bisa mengkliknya. Oke, kita sudah melakukan aktivasi mengenai developer mode. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan view metadata, di mana view metadata ini adalah untuk mengetahui detail informasi satu dokumen, diantaranya ID, kemudian dibuat oleh siapa, kemudian dibuat tanggal berapa, terakhir diedit tanggal berapa. Pada dokumen Odoo sebenarnya sudah ada histori setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Untuk mengakses view metadata harus mengaktifkan developer mode. Berikut adalah cara untuk mengaktifkan view metadata pada Odoo. Yang pertama, kita mengaktifkan Activate the Developer Mode yang sudah dilakukan pada poin aktif the Developer Mode. Kemudian selanjutnya kita memilih view metadata hanya dilihat dalam satu tampilan form. Kemudian lalu klik Open Developer Tools yang memiliki logo seperti kumbang yang berada di sebelah tengah, yang mana kita sudah mengaktifkan Activate the Developer Mode, maka akan muncul tampilan kumbang. Terakhir, kita tinggal pilih view metadatanya. Jika kita ingin melakukan aktivasi mengenai penampilan view metadata, yang pertama kita pergi ke sales, kemudian kita pilih salah satu quotation yang berada di menu sales, kemudian setelah itu dalam bentuk format file seperti ini, kita pilih kumbang yang berada di tengah seperti ini karena kan kita sudah mengaktifkannya tadi. Kemudian kita pilih view metadata. Nah, untuk mengaktifkan view metadata sudah selesai, di mana di sini terdapat ID, kemudian XML ID, no update, no create user, creation date, kemudian let modification, kemudian let modification date. Selanjutnya yaitu mengenai toolbar, di mana toolbar pada Odoo digunakan untuk melakukan pencarian, filtering dan grouping pada data suatu model. Serve view tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view lainnya seperti last view atau kaban view. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Berikut penjelasan masing-masing fitur pada toolbar Odoo, yaitu yang pertama ada search box, di mana digunakan untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Kemudian ada filter, digunakan untuk menyaring banyaknya data dalam
mencari atau mengkategorikan atau juga mengkelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Kemudian ada group by, digunakan ini digunakan untuk menghasilkan kelompok atau kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanya salah satu saja. Untuk prakteknya, kita bisa untuk search box itu berada di sebelah sini ya. Jadi kita bisa mencari apa saja yang kita butuhkan. Contohnya saya di sini akan mencari akuntansi, accounting. Kita pilih enter. Oke, di sini akan muncul accountingnya menjadi seperti ini. Accounting, maka akan muncul modul accounting yang telah kita pilih. Kemudian jika kita pilih lagi inventory, pilih enter, maka kita accounting or inventory akan menjadi satu. Jadi yang kita inginkan akan tersedia di sini, inventory dan accounting. Kemudian untuk filter, ini kita bisa memfilter modul-modul apa saja yang kita inginkan. Seperti saya ingin coba modul yang sudah saya install, tinggal pilih kemudian enter. Oke, berikut modul-modul yang sudah saya install, bisa melakukan filter di sebelah sini. Kemudian ada grup menurut author, kategori maupun status. Saya mencoba menggrup berdasarkan kategori. Maka kategorinya seperti ini. Kategori CRM, diskusi, email marketing, kemudian employees, inventory, dan lain sebagainya. Kemudian untuk favorit, jika kita ingin menambahkan favorit, maka kita tambahkan favorit aplikasi apa saja yang kita akan tandai untuk menjadi favorit. Kemudian ada date, format, dan separator. Date, format, dan separator digunakan untuk mengubah format tanggal sesuai ketentuan perusahaan secara default. Format Odo sebelumnya dilakukan konfigurasi adalah DD garis miring MM garis miring YY. Berikut adalah cara melakukan setting date format dan separator, yaitu yang pertama kita bisa mengklik dashboard lalu pilih setting, kemudian kita pilih pada set menu pilih translation, kemudian lalu klik language, kemudian pilih Indonesia atau sesuai dengan negara yang dipilih. Kemudian kita bisa pilih edit, lalu dapat disesuaikan dengan pengisian yang dibutuhkan dengan separator dan date-nya. Kemudian kita tinggal save. Nah, untuk date, format, dan separator, kita bisa melakukannya dengan cara kita pilih setting, kemudian translation, language. Nah, di sini saya coba akan mengedit untuk bahasa Indonesia. Oke, kita pilih. Oke, di sini kan ada local code, kemudian ISO code, UR code, kemudian aktif atau tidak, kemudian direction, kemudian separator format, kemudian decimal separator, thousand separator, date format, time format, first day of week. Di sini aku coba melakukan mengedit untuk bisa kita meng-save-nya ya. Kita kan tadi ada bahasa Indonesia, kita mencoba hanya ada Indonesia saja. Bisa pilih save di sini ya, sebelah sini. Save manual. Oke. Kemudian kita kembali. Nah, untuk Indonesia tadi bahasa Indonesia hanya menjadi Indonesia.
Mungkin seperti itu untuk deformat dan separatornya. Untuk baik sekian untuk penyampaian navigasi Odoo mengenai fitur-fitur apa saja yang harus kita pahami untuk basic, kemudian untuk nantinya kita bisa familiar dengan Odoo, dimana kita tadi sudah melakukan beberapa pengenalan mengenai fitur-fitur pada navigasi Odoo. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya untuk materi-materi selanjutnya.